Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam saintis. Baik, hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 9 ya. Tetap semangat walaupun masih dalam suasana pandemi. Baik, hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan pembelahan sel. Nah, ini masuk dalam bab sistem reproduksi pada manusia. Baik, karena kita akan fokus pada pembelahan sel materinya untuk materi fungsi reproduksi pada manusia dan kesehatannya, kita akan bahas di bab selanjutnya. Baik, hari ini kita akan fokus pada pembelahan sel. Pembelahan sel itu terbagi menjadi dua, ada yang mitosis dan meiosis. Coba perhatikan videonya ya. Bedanya apa kira-kira? Baik, untuk jenisnya ya, mitosis dan meiosis. Yuk, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Pembelahan mitosis. Apa itu? Yaitu pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan ya dengan materi genetik yang identik atau sama dari yang induknya ya. Jadi mirip. Kemudian pembelahan secara mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, kemudian perbaikan atau reproduksi aseksual. Apa itu aseksual? Artinya tidak seksual, berarti kawin ya, tanpa perkawinan. Kemudian jumlah kromosom sel anakannya adalah 2N. 2N itu singkatan dari diploid ya. Kemudian siklus hidup sel ini dibagi menjadi dua, yaitu masa pertumbuhan atau fase pertumbuhan ya. Kita mulai dari interfase. Nah, untuk pembelahannya dimulai dari ada 4 tahapan, yaitu setelah interfase ada prometa anatelo. Biasanya saya menyingkatnya itu ya. Pro-nya adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, untuk dari masing-masing tahapannya ayo kita bahas. Nah, pertama mengenai interfase ini kan pada pertumbuhan ya. Melakukan pembelahan ya, tahap paling lama ya ini. Pada tahap interfase terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi dari si selnya. Nah, terjadi aja 3 fase, ada G1 atau gap 1, S adalah sintesis, dan G2 adalah gap 2. Fase G1 ini adalah organel sel itu terbentuk dan mengalami pertumbuhan sel. Ini ya, dulu kelas 7 kalian membahas mengenai bagian-bagian organisel, ada mitokondria, retikulum endoplasma dan lainnya kan ya. Kemudian S ini adalah fase sintesis, terjadi replikasi DNA ya. Kemudian G2-nya adalah terjadi pertumbuhan organel-organel. Nah, fase yang pembelahan mitosis yang pertama adalah profase ya. Nih, perhatikan, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid ya, kromatid ya. Bentuk kromatid itu seperti ini biasanya ya. Ya, berpasangan membentuk kromosom. Nah, kalau udah berpasangan kan ada ini serat. Nah, ini yang kromatid ini ya, hanya satu. Kalau yang berpasangan sudah membentuk kromosom ya. Membran nukleus dan nukleus menghilang kan ya di sini ya. Ya, kemudian pada sel hewan sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju ke kutub yang berlawanan. Ya, kemudian benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau nama lainnya adalah aster. Kemudian tahap selanjutnya adalah metafase, yaitu terbentuk benang-benang spindle. Kromosom yang terlihat semakin jelas kan, ini ada benang-benangnya. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator ya, atau bisa di tengah ya. Setiap kromosom masih terjadi 2 kromatid ya yang terikat masih ya pada sentromernya ya. Sentromer itu bagian yang tengah-tengah ya. Nah, ini kan ada ini kromosom. Nah, di bagian tengah-tengahnya ini adalah sentromer. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan pada benang spindle. Dikaitkan dengan benang spindle. Selanjutnya setelah metafase ada anafase, yaitu benang-benang spindle memendek kromatidnya menuju kutub yang berlawanan. Ini kan ya berlawanan ya, mulai masing-masing ya ke kutub masing-masing kan ya, ini bisa dilihat.
Kemudian mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis. Kemudian tahap terakhir adalah telofase ya. Ya, setelah memisahkan otomatis ya sampai di kutub-kutubnya. Kromatid menipis dan memanjang memendek ya menjadi kromatin. Ya, kumpulan kromatin membentuk anak inti ya, anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar inti sel. Kemudian sitokinesis selesai, terbentuklah dua anakan sel gitu ya. Nah, itu. Kemudian tadi mitosis kan adalah meiosis ya, menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induknya. Nah, tujuannya apa meiosis? Untuk berkembang biak secara seksual. Kalau tadi yang mitosis kan aseksual ya, ini perhatikan videonya. Yaitu dalam proses pembentukan gamet, namanya lain adalah gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid ya, atau 2N ya, menghasilkan apa? 4 sel haploid ya. Kalau tadi itu 2, sekarang yang meiosis adalah 4. Sebelum pembelahan meiosis sama ya, mengalami fase interfase sama seperti mitosis. Nah, pada meiosis 1 dan 2 ya, sebenarnya sama. Nah, bedanya ada 1 dan 2-nya ya. Namanya profase, metafase, anafase, dan telofase, baik yang pertama dan yang kedua. Nah, kita bahas pertama profase 1 ya. Membentuk membran inti mulai menghilang ya. Ada membran-membrannya nih. Terbentuk gelondong pembelahan, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan kan. Nah, kemudian terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai dengan ya di antara dua kromatid ya. Untuk ini kan kromatid kan seperti ini, hanya ini ya. Kalau sudah bergabung itulah terbentuk kromosom. Kemudian metafase 1 yaitu kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator ya, bagian tengah-tengahnya ini. Nah, dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang-benang spindle pada bagian sentromer. Itu metafase anafase ya. Kemudian kromosom homolog ditarik oleh benang-benang ini kan ya. Nah, ditarik spindle ke arah kutub kan. Ya, sehingga tetrad berpisah kan, semuanya berpisah. Kemudian membran sel mulai melekat di bagian tengah. Tujuan anafasenya apa? Membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Kemudian telofase 1 ini RE atau retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk atau intinya ya. Kemudian terjadi sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Ini ya. Telofase 1 itu pada meiosis 1. Kalau begitu sama dengan meiosis 2. Pertama profase, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Ya, sentrosom itu membelah dan sepasang. Sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan dan di antara keduanya muncul benang-benang spindle yang memancar tadi ini, memancar ya dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat ya dibandingkan tahap yang lain. Kemudian metafase jelas ya, setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid ya. Ini kan ada kromatidnya nih. Kemudian ya tertarik ke bidang ekuator ya. Nah, kemudian terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer khusus di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentuk menuju kutub pembelahan yang berlawanan ya. Kemudian anafase itu apa nih? Lihat videonya ya. Spindle menarik ke kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan, ini kan yang berlawanan ya. Kedua kromatid. Kemudian pada akhir anafase membran sel mulai terbentuk. Dan terakhir adalah telofase ya. Kromatid di kutub-kutub berubah menjadi benang-benang kromatin, membran nukleus dan inti haploid terbentuk dan kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang yang kromatin. Nah, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk berapa? Ya, ada 4 sel anakan haploid. Ada 4 ini kan? Nah, baik, ini adalah kesimpulannya ya. Pembelahan ada 2 ya, pembelahan sel mitosis dan meiosis. Tahapannya sama ya. Nah, itu bedanya pada meiosis
ada meiosis 1 dan 2. Nah, baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.